Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berkumpul kembali di acara kelas pendalaman Alkitab Pendatang. Dan malam hari ini kita mulai dengan satu topik yang baru, yaitu menemukan kekristenan yang hilang. Ini tentu sebuah topik yang menarik, yang selama ini mungkin kita tidak sadari bahwa kita jadi Kristen, apakah apa yang kita pelajari itu sesuai dengan Alkitab atau tidak gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar menemukan kekristenan yang hilang. Jadi bisa saja apa yang kita pahami selama ini berbeda dengan apa yang original gitu. Jadi sebenarnya kekristenannya sudah berbeda, sudah hilang gitu. Oke, sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami kembali berkumpul untuk belajar kebenaran Tuhan. Topik yang baik, yang menarik Tuhan, untuk kami belajar kekristenan. Apakah kekristenan yang kami pahami sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan 2000 tahun yang lalu? Inilah saatnya kami belajar Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Kami silakan doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, saya share screen dulu ya. Hari ini kita akan membahas ada 3 topik bahasan, yaitu yang pertama, apakah kekristenan itu? Kemudian yang kedua, bukan agama. Kemudian yang ketiga, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, ini sengaja saya bikin tidak terlalu banyak membahas babnya supaya bisa lebih detail dan lebih banyak waktu untuk diskusi. Oke, yang pertama, apakah kekristenan itu? Kekristenan adalah kata yang merupakan sebutan bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus pada masa awal berdirinya gereja. Jadi gereja di abad pertama, nah ini orang-orangnya disebut Kristen. Sebutan ini pertama kali muncul di Antioquia, ditujukan kepada murid-murid yang belajar Injil yang diajarkan oleh Barnabas dan Paulus. Kata Kristen yang digunakan untuk pengikut Kristus di sini merupakan terjemahan dari kata Yunani, yaitu Kristianos. Artinya orang-orang yang dihubungkan dengan Kristus, atau dengan kata lain seperti Kristus. Oleh karena perilaku kehidupan murid-murid tersebut seperti Tuhan Yesus dan memperjuangkan kepentingannya, maka mereka disebut Kristen. Berbeda dengan murid-murid di Antioquia tersebut, dewasa ini, jadi sekarang ya, zaman kita ini, banyak orang merasa sudah menjadi Kristen hanya karena mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Padahal mereka tidak mengerti inti Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang beragama Kristen tanpa mengenakan kekristenan. Jadi hanya kulitnya saja, cuma agamanya saja, labelnya saja Kristen, tetapi tidak mengerti inti dari Injil. Kegiatan keberagaman mereka bukanlah kekristenan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kekristenan palsu adalah kekristenan yang telah merosot nilainya, yang dimodifikasi dengan semangat zaman sehingga kehilangan esensi dari Injil yang orisinal dan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena umat tidak cukup dilengkapi dengan pemahaman yang benar mengenai Injil yang sejati, maka mereka tidak mengenali pemalsuan yang menyesatkan tersebut. Jadi untuk mengerti mana yang asli, mana yang palsu, ya tentu harus belajar. Harus mengerti, oh ini asli, ini yang lain palsu begitu ya. Kalau tidak belajar ya sudah, pokoknya Kristen, pokoknya ke gereja. Apa yang diajarkan di gereja tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus gitu. Proses mengalami perubahan untuk serupa dengan Tuhan Yesus adalah ciri utama orang Kristen.
yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Oleh sebab itu, hendaknya seseorang tidak merasa sudah menjalani hidup kekristenannya sebelum mengalami proses keselamatan dalam kehidupan pribadinya secara berkesinambungan. Jadi cirinya adalah orang Kristen itu harus mengalami proses keselamatan. Keselamatan itu bukan sebuah kejadian yang terjadi, tetapi sebuah proses panjang. Itu ada proses dikembalikan ke rancangan semula. Jadi bukan sebuah kejadian. Dengan demikian, menjadi Kristen berarti akan mengarungi kehidupan yang lebih sulit, sebab ia harus masuk proses penyempurnaan karakter sampai serupa seperti Kristus. Jadi makin sempurna, makin seperti Kristus, maka itu prosesnya makin baik, begitu ya. Perjalanan hidup inilah yang disebut kekristenan. Dengan demikian, kekristenan sesungguhnya bukanlah agama, melainkan jalan hidup. Sebab di dalam kekristenan yang penting adalah, ini dia yang penting ya, perubahan karakter dari karakter manusia yang mengenakan kodrat dosa menjadi manusia yang serupa dengan Tuhan Yesus yang mengenakan kodrat ilahi atau divine nature. Jadi itu kekristenan ya. Nah sekarang bukan agama. Kekristenan itu bukan agama, melainkan jalan hidup. Kalau hal ini diakui secara konsekuen, maka kita harus berani menghilangkan unsur-unsur pola keberagamaan dalam hidup kekristenan. Pola keberagamaan artinya cara atau kebiasaan yang terdapat pada praktek manusia dalam menyelenggarakan agamanya. Apabila seseorang sudah terbiasa dengan suatu pola yang dalam menyelenggarakan agamanya, maka sulitlah baginya meninggalkan pola tersebut. Karena kebiasaannya sudah terbentuk. Polanya itu sudah terbentuk ya. Jadi sulit untuk meninggalkan. Mereka menganut agama Kristen tetapi tidak memiliki kekristenan. Agama artinya ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Jadi pola peribadatan itu diatur oleh agama. Jika kita mempelajari Injil dengan benar, maka dapat ditemui bahwa kekristenan memiliki sifat-sifat yang tidak sama dengan agama pada umumnya. Sifat-sifat agama pada umumnya antara lain, 1. Menekankan ritual upacara agama yang baku. Jadi ritualnya tuh sudah standar gitu. Kemudian yang kedua, ada hukum-hukum yang legalistik dan sangat formal. Ada syariatnya begitu ya. Harus begini, harus begitu. Nah, itu ada. Yang ketiga, ada peranan tokoh agama yang dianggap penting untuk memediasi atau menjadi perantara antara yang disembah dengan umatnya. Jadi tokoh agama itu memegang peranan penting sebagai perantara antara umat dengan Tuhannya gitu ya. Tanpa wakil tersebut, maksud tanpa tokoh agama tersebut, umat tidak bisa berurusan dengan Allah secara proporsional. Itu ya. Jadi itu pola beragama itu begitu. Sejak zaman Musa, agama Yahudi memiliki ritual yang baku dan permanen. Ini agama Yahudi ya. Kitab Imamat memuat berbagai seremoni secara rinci dan sangat ketat. Jadi kalau kita baca itu kitab Imamat, waduh, banyak sekali aturannya. Sampai kita yang tidak terbiasa aja bingung bacanya, pusing gitu ya. Itulah sarana bagi bangsa Israel untuk berinteraksi dengan Yahweh. Jadi artinya kalau bangsa Israel melaksanakan seremonialnya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Imamat, nah itulah cara bangsa Israel itu berinteraksi dengan Allah, dengan Yahweh. Artinya melalui hal tersebut Allah menyampaikan pesannya mengenai proyek keselamatan yang akan datang. Keselamatan yang digenapi oleh pengorbanan Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Setelah Tuhan Yesus datang dan memenuhi
semua nubuatan dalam perjanjian lama, maka pola keberagamaan seperti itu sudah tidak perlu dipertahankan lagi. Seremoni agama seperti yang dikenal dalam agama-agama dunia, termasuk agama Israel, agama Yahudi, tidak memiliki tempat dalam kekristenan. Itu semua tidak dapat lagi dipertahankan sebab seperti dikatakan Tuhan Yesus, ada saatnya orang tidak menyembah Allah di Yerusalem atau di atas gunung atau gunung Gerizim ini maksudnya ya, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Jadi bangsa Israel itu ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus kan mengatakan begitu ya, saatnya orang tidak menyembah Allah di Yerusalem. Nah, Yerusalem itu kan sebetulnya tempat di mana bangsa Yahudi itu datang untuk beribadah di Yerusalem atau di atas gunung. Ini di atas gunung siapa yang menyembah di Gunung Gerizim ini? Inilah adalah orang-orang Samaria. Karena orang Samaria itu kan bukan orang Yahudi, tetapi hasil perkawinan campur antara Yahudi dengan non-Yahudi. Nah, disebut orang Samaria. Karena dia statusnya adalah setengah Yahudi itu tidak diizinkan untuk berdoa di Yerusalem. Maka dia berdoanya di Gunung Gerizim. Nah, Tuhan Yesus datang ngomongnya begitu. Jadi mengcover dua kelompok ini, antara Yahudi yang 100% Yahudi dengan 50% Yahudi, 50% kafir gitu. Maka Tuhan Yesus ngomongnya, saatnya orang tidak menyembah Allah di Yerusalem ataupun di Gunung Gerizim, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Oke. Esensinya itu di dalam roh dan kebenaran. Di dalam kekristenan tidak ada ritual atau seremoni agama atau liturgi yang baku. Liturgi sesuatu yang sangat relatif, maksudnya tidak terikat atau suatu sistem atau tata cara tertentu. Jadi liturginya ada sih, tapi tidak mengikat gitu ya. Kalaupun orang Kristen menyelenggarakan liturgi, itu haruslah berisi pengakuan dan kesaksian yang mewakili kehidupan umat setiap hari yang diekspresikan dan disaksikan dalam liturgi. Jadi liturgi itu cuma bagian kecil dari ibadahnya itu. Itu pengakuan, berupa pengakuan atau kesaksian ya. Kalau di gereja, seseorang menyatakan bahwa segenap hidupnya diserahkan kepada Tuhan, padahal dalam kenyataan hidupnya sehari-hari nihil realisasinya, ini sama saja dengan munafik atau menipu Tuhan. Dalam kekristenan, liturgi gereja haruslah merupakan ekspresi miniatur dari kehidupan setiap hari yang dijalani. Nah, ini yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak cukup hanya 2 jam di gereja dengan menyatakan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, padahal hidup sehari-harinya nol besar. Nah, tidak bisa. Jadi harus hari Minggu itu harus merupakan ekspresi dari kehidupan sehari-hari. Aspek lain dari agama adalah adanya rumusan hukum-hukum yang detail guna mengatur setiap langkah kehidupan umat. Ini berbeda dengan kekristenan yang tidak memiliki hukum-hukum seperti itu. Kekristenan sangat menekankan sikap batiniah. Ini jelas mentransformasi paradigma orang dari sikap lahiriah agamawi yang bisa munafik menjadi sikap batiniah. Ya. Jadi apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu semua sifatnya itu batiniah, bukan sikap lahiriah. Jadi contohnya dalam kekristenan perzinahan terjadi bukan hanya setelah perbuatan asusila secara fisik. Jadi kalau menurut pola keberagamaan, berzina itu kan melakukan hubungan seks dengan yang bukan pasangan atau secara tidak sah gitu ya. Tetapi, nah ini kalau Kristen itu beda. Apabila seseorang melihat lawan jenisnya dan mengingininya sehingga terbakar nafsunya, bahkan itu pun sudah merupakan tindakan zina. Nah ini
Jadi batinnya saja, kalau dalam hatinya sudah bernafsu, itu sudah berzina. Jadi belum melakukan pun sudah berzina. Ini sifatnya batiniah. Tentu yang sifatnya batiniah ini tidak bisa dijerat hukum, karena tidak ada pembuktiannya. Kalau hukum itu kan harus bisa dibuktikan dengan perbuatan. Ini kan belum berbuat begitu. Jadi jauh lebih tinggi, jauh lebih berat gitu, karena sifatnya batiniah. Kekristenan juga menekankan tindakan kasih. Tindakan dalam kekristenan pada dasarnya adalah segala tindakan yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan, bukan sekedar sesuai dengan hukum. Dalam agama, pada umumnya peran tokoh-tokoh agama sangat dominan. Tanpa mereka, umat tidak bisa berhubungan dengan Allah yang disembah. Ini merupakan fungsi keimaman dalam agama. Jadi selalu tokoh agama itu merupakan perantara. Padahal dalam kekristenan itu tidak. Pendeta itu bukan perantara. Semua umat itu harus berhubungan langsung dengan Tuhan, gitu ya. Dalam kekristenan peran tokoh agama tidak dominan. Jadi bukan hal yang harus gitu ya, tidak dominan. Tokoh agama atau hamba Tuhan seperti pendeta hanyalah alat sementara untuk mengantar umat mengenal Tuhan. Selanjutnya setiap anak Tuhan harus belajar berinteraksi dengan Tuhan langsung, sebab pengantara manusia dengan Allah Bapa hanya satu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita ini diajar untuk berhubungan langsung dengan Tuhan Yesus sebagai pengantara Allah Bapa. Kita tidak bisa menjumpai Allah Bapa sampai kapanpun, karena Allah Bapa itu roh adanya. Tetapi Tuhan Yesus itu bisa dijumpai sebagai perantara kita. Oke? Dalam agama pada umumnya, berurusan dengan Tuhan dimaksudkan agar dapat memperoleh pertolongan dari segala persoalan. Nah ini ya, ini semua agama juga mengajarkan begitu. Seperti masalah ekonomi, kesehatan, segala pemenuhan kebutuhan jasmani. Jadi Tuhan itu sebagai dewa penolong begitu, atas segala urusan-urusan pemenuhan kebutuhan jasmani. Itu agama ya. Oleh karenanya, dalam agama terjadi manipulasi dan eksploitasi terhadap Allahnya. Jadi Allah dimanfaatkan, di mana ia menjadi pihak yang dimanfaatkan semata-mata. Karena hal ini, maka relasi antara Allah dan umat adalah asas manfaat. Ini kan sebuah sikap yang kurang ajar ya, memanfaatkan Allah untuk kepentingan pribadi. Nah, hal ini dianggap sah-sah saja oleh penganutnya. Jadi karena memang ajarannya begitu, ya sudah sah-sah aja gitu. Para tokoh agamanya bahkan mengajarkan bahwa memang demikianlah fungsi Tuhan, yaitu menolong umatnya. Ini berbeda dengan kekristenan yang sejati. Nah, ini perhatikan ya. Beda dengan kekristenan. Kekristenan itu menempatkan Tuhan sebagai majikan. Namanya juga Tuhan. Kurios, majikan. Umat memang diciptakan untuk penciptanya. Bukan umat diciptakan untuk memanfaatkan penciptanya, menggerogoti penciptanya. Ini sikap yang kurang ajar. Kekristenan adalah jalan hidup yang menekankan pembentukan manusia batiniah yang lurus seperti Tuhan sendiri. Oke, sekarang kita membahas bagian yang ketiga. Jadi detailnya ya, yang tadi sudah disinggung, akan datang saatnya bahwa orang akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi di Yerusalem atau di Gunung Gerizim, tetapi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sekarang kita akan bahas khusus mengenai menyembah dalam roh dan kebenaran. Di banyak gereja diajarkan pengajaran yang
berlandaskan ayat-ayat perjanjian lama yang dikenakan untuk umat perjanjian baru tanpa mengerti konteks ayat-ayat tersebut. Di antaranya pola ibadah perjanjian lama dikemas dalam liturgi model baru, tetapi esensinya tetap sama, yaitu pola keberagaman Israel kuno. Misalnya tampak anggapan bahwa Tuhan menyukai nyanyi-nyanyian yang diiringi musik. Kalau begitu musik harus selengkap mungkin. Tuhan dianggap disukakan dengan tarian, tepuk tangan, bunyi gambus, rebana, dan sorak-sorai. Karena itu dalam ibadah itu semua harus ada. Padahal dalam konteks perjanjian baru yang diajarkan Tuhan Yesus adalah menyembah Allah, bukan demikian. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus mengajarkan tidak seperti apa yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi di dalam menjalankan ibadatnya. Harus dimengerti bahwa yang disukai Tuhan bukan penampilan lahiriahnya. Penampilan lahiriah itu yang ibadah tadi ya, ada musik, ada puji-pujian, ada gambus, ada kecapi begitu ya. Melainkan, nah ini dia, isi perjalanan hidup setiap hari. Itulah ibadah kita. Jadi saya ulangi kalimatnya ya. Yang disukai Tuhan bukan penampilan lahiriahnya, melainkan isi perjalanan hidup setiap hari. Sikap dan penampilan lahiriah berupa nyanyian, tarian, dan sorak-sorai, tepuk tangan, dan sejenisnya bukanlah hal yang utama. Liturgi harus merupakan ekspresi dari kenyataan yang dialami umat dalam hidup setiap hari. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Ketika kita berada di dalam gereja, kita menaikkan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan, itu harus berdasar daripada pengalaman hidup setiap hari. Kita bersyukur bahwa dalam setiap hari itu Tuhan memimpin kita dari hari ke hari begitu. Sehingga kita bisa menyanyikan nyanyian dan pujian kepada Tuhan itu ada isinya. Bukan sekedar kata dan kalimat yang diberi nada lalu kita nyanyikan bersama-sama di gereja, itu nggak ada isinya. Dan Tuhan melihat hati kita. Kalau kita cuma asal nyanyi walaupun suaranya bagus, wah, Tuhan tidak disenangkan dengan hal-hal seperti itu. Tetapi harus diisi dengan perjalanan hidup setiap hari. Umat perjanjian baru harus menyelenggarakan hidup sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam kekristenan, yang penting adalah bagaimana seseorang mengisi hari hidupnya sesuai dengan gaya hidup Tuhan Yesus, bukan gaya hidup suka-suka sendiri. Format ibadah Kristen yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus sebagai pembanding dengan agama adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan menyembah itu? Kata menyembah itu dalam teks bahasa Ibrani, ini perjanjian lama, itu saka. Artinya itu berlutut atau berbaring, dapat juga diterjemahkan bersujud dengan kepala menyentuh tanah di antara dua lutut. Itu saka, menyembah. Bisa juga diterjemahkan sagad. Ini menekankan sikap tubuh, yaitu menyembah dengan berbaring tiarap di tanah dengan wajah mencium tanah. Hal ini menunjukkan sikap hormat sedalam-dalamnya kepada Tuhan. Ya. Kalau kita lihat tetangga kita kalau lagi sembahyang, nah sikapnya kan begitu. Berlutut sampai tiarap sampai dia cium tanah begitu ya. Padanan kata yang sejajar dengan saka dan sagat dalam perjanjian baru adalah proskuneo. Biasanya kata proskuneo ini digunakan untuk menunjuk sikap seorang yang tunduk mencium tangan orang yang lebih terhormat. Nah ini ya, kita juga sering lihat ya tetangga kita kalau seorang muda menyalami orang yang lebih tua yang lebih dihormati, entah kiainya, entah gurunya, entah orang tuanya, itu pasti cium tangan. Jadi ini memang budaya dari Timur Tengah. Agama-agama Samawi memang mengajarkan demikian.
Dalam arti luas, proskuneo berarti memberi nilai tinggi terhadap sesuatu atau seseorang. Memberi nilai tinggi ya. Jadi apa yang paling bernilai, yang paling berharga, itulah proskuneo. Orang yang menyembah Allah memiliki kesediaan dengan rela untuk mengasihi serta mengabdi kepadanya. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran menunjuk sikap batin atau sikap hati yang diwujudkan dalam perilaku sepanjang waktu dimanapun kita berada. Bukan hanya di dalam liturgi beberapa saat di gereja. Jadi nggak cukup hanya dengan 2 jam di gereja, kemudian kita merasa sudah menyembah. Nah, itu sikap yang salah. Karena menyembah itu lebih ke arah sikap hati. Bagaimana hati kita ini menghormati Tuhan dalam sepanjang umur hidup kita. Dalam kekristenan, yang penting adalah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, yang diwujudkan dalam seluruh tindakan setiap hari dan di segala tempat. Menyembah dalam roh dan kebenaran berarti Allah menghendaki sebuah ibadat sebagai berikut. Yang pertama, ibadat yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ya, kalau dalam roh itu kan berarti tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kapan saja dan di mana saja. Ini berarti ruang ibadat orang percaya meliputi segenap wilayah hidup dan segenap waktu. Jadi kita di jalan, di rumah, di kantor, di tempat kerja, di tempat dagang, di tempat usaha, dimanapun kita berada. Itulah tempat ibadah kita dan waktu ibadah kita. Ibadah yang tidak terikat oleh sistem dan aturan yang baku, ini jangan diartikan tidak perlu ketertiban dalam liturgi dan yang diselenggarakan. Bukan gitu, sebab Allah kita juga tertib. Ya, jadi bukan berarti sebebas-bebasnya, kan nggak mungkin lagi puji-pujian terus orang bisa teriak-teriak sembarangan, kan nggak bisa juga ya, harus tertib. Atau misalnya sedang mendengarkan khotbah, dia boleh mengomentari itu setiap kata dan kalimat dalam khotbah itu. Itu nggak boleh, karena harus tertib ya, karena itu akan mengganggu ketertiban di dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, ibadah yang dilakukan oleh pribadi-pribadi yang bertingkah laku sesuai dengan kehendak yang disembah. Nah, ini ibadah itu harus dilakukan orang yang melakukan apa yang dikehendaki Allah. Dalam hal ini yang dikehendaki oleh yang disembah, gitu ya. Itulah ibadah dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus berkata, umat perjanjian baru harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Manusia adalah makhluk yang mempunyai roh. Nah, ini penting ya. Karena makhluk yang lain tidak mempunyai roh. Binatang tidak punya. Tidak ada rohnya. Hanya manusia adalah makhluk yang memiliki roh. Dan itulah yang membedakan dengan hewan. Roh memungkinkan manusia berhubungan dengan Allah yang adalah roh. Jadi roh bisa ketemu roh, makanya nyambung. Frekuensinya nyambung, bisa berkomunikasi, bisa berhubungan. Kalau binatang tidak, karena dia tidak memiliki komponen seperti manusia yang memiliki roh. Menyembah dalam roh menunjuk penyembahan sebagai sikap batiniah atau bertalian dengan pekerjaan Roh Kudus, bukan sikap lahiriahnya seperti pada agama-agama pada umumnya. Di agama lain, pokoknya kalau nyembah ya sudah tundukkan kepala, turut komat kamit, angkat tangan, kemudian menunduk dan sebagainya. Itu sikap lahiriah. Tapi dalam kekristenan yang ditekankan adalah sikap hati, sikap batiniahnya. Bagaimana sikap batinnya ini memberi nilai tinggi akan Tuhan. Jadi menyembah, menghormati Tuhan itulah yang dilakukan. Sehingga dia dengan sikap itu akan mewarnai seluruh tindakannya. Tentu tidak akan berbuat hal-hal yang negatif, berbuat hal-hal yang merugikan orang lain gitu. Tentu tidak akan, karena sikap hatinya saja sudah
menghormati Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan. Kata yang digunakan untuk kebenaran dalam Yohanes 4 ayat 24 adalah aletheia. Aletheia sama kata yang sama digunakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi dalam kebenaran artinya dalam pengertian dan pengenalan yang benar terhadap Tuhan Yesus. Hidup ini dalam seluruh perbuatan harus dijalani dalam pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, ya belum benar, belum menjadi Kristen. Ya. Sejatinya banyak orang Kristen yang tidak memiliki integritas sebagai anak-anak Tuhan yang benar, yaitu kehidupan yang memperagakan kehidupan Tuhan Yesus. Jadi belum memperagakan kehidupan Tuhan Yesus itu sebenarnya belum Kristen, cuman yang ngakunya saja Kristen gitu ya. Mereka mengadopsi gaya hidup anak-anak dunia menjadi gaya hidupnya. Mereka menganggap seakan-akan gereja adalah satu-satunya ruangan yang penting dan utama untuk menjumpai dan bertemu dengan Tuhan. Jadi Tuhan hanya ada di gereja. Berarti Tuhan dibatasi oleh tembok gereja. Ketika berada di luar gereja, itu dianggap sudah tidak ada Tuhan. Itu mereka menganggapnya begitu ya. Jadi satu-satunya ruangan untuk menghadap Tuhan, menjumpai Tuhan. Di luar ya tidak gitu. Biasanya gereja seperti itu menekankan berkat jasmani, mujizat, karunia roh, dan berbagai pengajaran yang mirip dengan apa yang disampaikan para motivator sekuler. Mereka sudah merasa beribadah karena sudah mengikuti liturgi dan berada di gereja gitu ya. Misa dan kebaktian di gereja mereka sudah merasa beribadah karena sudah mengikuti liturgi atau misa dan kebaktian di gereja. Kekristenan tersebut telah hilang, digantikan dengan ritual dan seremoni agama dalam agama Kristen yang dikenal sebagai misa, liturgi, atau kebaktian, dan lain-lain sebagainya. Kekristenan yang hilang itulah yang harus ditemukan kembali. Oke, saya sudah menyelesaikan pemaparan. Itulah kekristenan yang hilang ya, yang digantikan dengan liturgi. Bukan tidak boleh liturgi, harus. Kalau enggak juga liturgi akan menjadi kacau gitu kalau tidak ada liturgi. Tapi maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran setiap hari, setiap hidup kita memperhatikan kehidupan Tuhan Yesus, itulah ibadah kita. Oke. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya atau mau diskusi atau mau memberikan tanggapannya, sharing, silakan. Saya percaya setiap pertanyaan, setiap tanggapan itu akan memberkati kita semua. Oke lah, mantap. Ya. Bincang-bincang kita cukup panjang dan biarlah ini bisa memberikan insight ya, memberikan pencerahan buat kita ya. Walaupun kita ngomong-ngomong gini tuh sebenarnya tidak sulit-sulit amat sih. Pengertian kita oke lah, ngerti mestinya begini. Tapi prakteknya luar biasa susahnya begitu ya. Bahkan kita seringkali lupa gitu loh. Bahwa kita harus memperhatikan setiap perilaku, setiap tutur kata, setiap sikap hati, ucapan. Wah itu luar biasa susahnya. Tapi kita kan nggak ada pilihan. Harus bisa melewati itu gitu loh. Supaya kita sempurna dan diterima di kerajaannya bersama dengan Tuhan Yesus nanti di kekekalan. Oke, yuk kita akhiri pertemuan kita malam hari ini dan kita akan ketemu lagi minggu depan di sesi yang kedua, tentu dengan pembahasan yang lain, sambungan dari pertemuan kita malam hari ini. Yuk mari kita tundukkan kepala, kita akhiri pertemuan kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk bincang-bincang kami malam hari ini. Terima kasih untuk pencerahan, untuk bimbingan-Mu Tuhan.
kami boleh semakin mengerti banyak hal-hal yang kami pahami selama ini salah, namun kami belajar apa yang benar, apa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu 2000 tahun yang lalu, dan kami mau mengenalkannya. Terima kasih Tuhan, kami mau beristirahat. Kiranya Tuhan tolong kami dalam peristirahatan kami sepanjang malam hari ini. Tuhan menyertai kami. Dipuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Malam, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam, Pak David. Selamat malam semuanya. Oma, Ya, Bu Remi, Pak Rasman, Astra. terima kasih. Semuanya. Bu Manda, Bu Rosita, selamat malam. Malam, Pak. Oke, bye-bye. Ya, Pak James, selamat malam. Terima kasih.